Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, kembali lagi ke channel Razaka bersama saya Raffi Ahmad Razak. Dan akhirnya baru kali ini ya Razakar membahas tentang hal yang tidak berhubungan dengan ekonomi dan bisnis. Di sini kenapa? Karena semakin kesini kami semakin yakin bahwa yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama 2 minggu terakhir ini bukanlah lagi perselisihan antar agama, tapi ini sudah menjadi genosida. Apa itu genosida, teman-teman? Genosida adalah sebuah tindakan pemusnahan terhadap suatu etnis tertentu. Dan mungkin teman-teman banyak yang mengira bahwa yang sedang dimusnahkan ini hanyalah orang-orang Islam. Tidak, teman-teman. Palestina itu bukan satu negara dengan satu agama. Di sana juga ada kaum Kristen dan ada kaum Yahudi asli bawaan orang Palestinanya, teman-teman. Jadi di sini bombardir yang dilakukan di Gaza ini bukanlah perselisihan agama, tapi pemusnahan satu etnis atau satu negara, itu Palestina, yang dilakukan oleh Israel. Ini adalah kejahatan perang yang bisa dibilang pelanggaran HAM paling besar yang pernah tercatat dalam sejarah. Kenapa? Karena ada di PBB itu mengeluarkan statement mengenai HAM genosida ini yang dilakukan Nazi terhadap orang-orang Yahudi waktu Perang Dunia Kedua. Dan sekarang yang dilakukan Israel terhadap Palestina sama aja. Bedanya mereka dulu menjadi korban, sekarang jadi pelakunya. Dan ini teman-teman yang bikin kompleks ya situasinya itu. Beda ini dengan kemarin Ukraina Rusia. Kalau Ukraina Rusia itu perang. Karena kenapa perang bisa terjadi? Perang terjadi jika ada kedua belah pihak yang merasa dirinya benar. Jadi yang namanya perang tuh nggak ada yang namanya satu benar satu salah. Karena dua-duanya merasa benar, maka terjadilah perselisihan dan terjadilah perang. Tapi di sini kasusnya nggak gitu, teman-teman. Sekarang levelnya Palestina udah nggak bisa ngebales. Dan serangan masih terus dilakukan oleh Israel. Bahkan untuk wilayah-wilayah netral. Contoh, mungkin teman-teman bisa nemu ini di media-media lain. Seperti wartawan pers yang harusnya dilindungi dari Al Jazeera, TV Arab, meninggal di tempat di Gaza. Lalu, camp refugee atau pengungsian milik PBB, milik United Nations, dibombardir Israel. Dan tetap dengan pembelaan bahwa di sana tuh adalah markas Hamas. Padahal jelas-jelas ini adalah punya United Nations, punya PBB. Wilayah netral, teman-teman. Rumah sakit, sekolah itu adalah wilayah netral. Perang itu nggak boleh menyerang tempat-tempat seperti tadi. Wilayah milik PBB, rumah sakit, sekolahan. Intinya yang dihuni yang pasti ada sipil di sana. Ada anak-anak, ada wanita ataupun pria yang bukan militer, sipil. Maka di situ ya bisa disimpulkan ini bukan perang, ini genosida sekali lagi. Dan ini sebenarnya terjadi dari tahun 1948, teman-teman. Lucunya adalah pada saat penandatanganan perihal HAM genosida ini oleh PBB di Polandia dan dipindahkannya orang Yahudi Eropa ke wilayah Palestina. Itu di tahun yang sama. Gak nyangka ya terjadi seperti akhirnya dari 1948 sampai saat ini ya terus-terusan ada terjadi terulang lagi dan gak ada solusinya. Karena ya orang-orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan dan kekuatan gak mau nyelesainnya, atau emang gak kayaknya kalau gak bisa gak mungkin deh, lebih ke gak mau gitu. Dan kenapa kita bahas ini di sini? Saya di sini berbicara bukan sebagai seorang muslim. Saya berbicara sebagai seorang manusia yang peduli akan kemanusiaan. Karena Palestina itu bukan sebuah negara dengan etnis dan agama tunggal, teman-teman. Saya pernah ke sana. Di sana, kalau teman-teman tahu Yerusalem, tempat adanya Masjid Al-Aqsa, tempat adanya tembok ratapan,
itu ada di perbatasan wilayah antara Palestina dan Israel, teman-teman. Dan juga Bethlehem, tempat yang diyakini umat Kristiani sebagai tempat lahirnya bagi mereka adalah kelahiran Yesus Kristus. Bagi Islam, Nabi Isa alaihissalam itu lahir di Jericho itu adalah semua wilayah Palestina, teman-teman. Makam keluarga Nabi Ibrahim ada di Palestina, teman-teman. Makam Nabi Yunus, makam Nabi Musa ada di Palestina, teman-teman. Tapi ini yang ingin saya luruskan. Di sana Palestina itu tadi ada umat Kristiannya, teman-teman. Bahkan bisa dibilang salah satu Kristen tertua di dunia itu ada di sana di Palestina. Peninggalan sejarah Yahudi yang paling bersejarah bagi umat Yahudi itu sendiri ada di Palestina. Dan tadi hal tempat-tempat yang saya sebutkan adalah tempat-tempat yang sangat bersejarah untuk umat Islam, dan itu ada di Palestina. Jadi seharusnya Palestina ini bukanlah negara yang hanya dihuni oleh satu etnis dan satu agama, teman-teman. Palestina itu punya orang Kristen dan orang Yahudi sebelum Israel datang tahun 1948 tadi, teman-teman, di negara mereka, dan masih di negara mereka sampai saat ini. Termasuk selain di wilayah yang tadi saya sebutkan, di wilayah Gaza juga. Jadi apa yang dilakukan Israel saat ini? Membantai apapun yang ada di Gaza. Mereka gak cuma membantai umat Muslim, teman-teman, tapi umat Kristen juga. Bahkan umat Yahudi sendiri, teman-teman. Saya sewaktu ke sana, izin visa itu nggak boleh sampai ke wilayah Gaza. Jadi izin visa itu boleh ke wilayah Palestina, daerah kota yang luasnya, dan daerah Israel. Karena kebetulan apa, teman-teman, ada teman di sana. Jadi waktu itu kita masuk dari Indonesia melalui Jordan, yaitu karena Jordan sama Indonesia itu hubungan baik bilateral negara kita. Ada misalnya di sana ada Odai di sana. Odai ini pengurusan visa untuk masuk ke wilayah Palestina dan Israel. Cuman karena Indonesia nggak punya perjanjian bilateral dengan Israel, maka waktu di sana kita ketemu lagi sama teman namanya Firash. Dia ini warga negara Israel tapi agamanya Muslim dan keturunan orang Palestina. Kenapa dia sampai konversi warga negara? Karena buat teman-teman yang masih nggak tahu, wilayah Palestina dan wilayah Gaza itu adalah terpisah, teman-teman. Kalau kita analogikan Palestina keseluruhannya sebagai Pulau Jawa, maka wilayah Palestina yang tadi Jericho, Bethlehem, Yerusalem itu ada di wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Sedangkan wilayah Israel itu meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu di mana Gaza? Gaza letaknya ada di sekitaran Jogja. Dengan kata lain, untuk menuju Gaza dari Palestina itu sendiri harus melewati Israel. Dan Firash itu sebagai middleman yang akhirnya bisa punya izin orang Palestina melewati wilayah Israel untuk sampai ke Gaza. Itulah kenapa bantuan kita itu sebenarnya susah untuk sampai di Gaza, teman-teman. Karena wilayah masuk Palestina melalui Jordan itu bisa masuk ke wilayah Palestina, sampai ke Yerusalem bisa. Tapi sampai ke Gaza itu sangat sulit karena wilayahnya dipisahkan oleh Israelnya itu sendiri. Makanya orang-orang seperti Firash ini menurut saya adalah orang-orang yang sangat berjasa. Mungkin orang berpikir dia mengkhianati negaranya Palestina sebagai seorang Muslim, dia sebagai warga negara Israel bikin malu. Enggak, teman-teman, justru karena ada orang-orang kayak gini makanya bantuan kita bisa nyebrang dari Jordan ke wilayah Palestina yang ada Yerusalem, Jericho, Bethlehem, dan bisa ke wilayah Gaza. Kalau enggak, ke wilayah Gaza tuh harus lewat negara lain lagi, harus lewat lautan. Itu lebih sulit lagi, teman-teman. Jadi bukannya saya bilang bantuan kita nggak nyampe sana, bisa nyampe. Cuman prosesnya sesulit yang tadi saya jelaskan, teman-teman. Kita aja sebagai wisatawan yang bawa badan aja, bawa perlengkapan cuman untuk 3 hari 2 malam waktu itu diperiksanya luar biasa, teman-teman, sama orang-orang bersenjata dari Israel.
Ini gimana kalau bentuknya bantuan yang tadi bantuan perang? Pasti tidak bisa masuk. Kecuali tadi dengan glitch the matrixnya istilahnya, eh kayak seolah-olah melakukan hal yang legal gitu. Gitu doang. Itu sih teman-teman. Apa ya? Mungkin teman-teman masih yang belum pernah ke sana itu nggak kebayang kayak apa gitu di sana. Dan bagaimana, makanya saya bilang di sini itu levelnya udah bukan perang, ini genosida. Karena Gaza nggak bisa ngebantu lagi, maksudnya Gaza nggak bisa ngelawan. Apa yang bisa dilawan lagi? Ya ini ya pemusnahan etnis judulnya, bukan perang. Ya dari kita bisa berdoa teman-teman untuk semoga peristiwa ini itu bisa diselesaikan sesegera mungkin, bisa dihentikan. Karena ini mah udah masalah orang-orang yang punya wewenang dan punya kekuasaan serta punya kekuatan aja yang bisa menghentikan ini semua. Ya kita bisa berdoa atau mungkin membantu, dan membantu pun ya itu nyampe pun masih insya Allah teman-teman, karena situasi seperti yang tadi saya ceritakan. Dan segitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, karena video ini terlalu menyedihkan untuk dibuat sebenarnya teman-teman. Tapi harus ada yang menyampaikan hal-hal seperti ini, karena sifatnya ini bukanlah sebuah pemberitaan atas nama satu kaum, tapi ini lebih ke pendidikan teman-teman, atau lebih ke informasi yang disampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Ini hari Jumat, insya Allah doa kita dikabulkan. Jadi mari berdoa bersama, siapapun kalian yang nonton video ini, apapun agama kalian, mari berdoa bersama untuk konflik ini cepat selesai. Nama saya Raffi Ahmad Razak, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.